Saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa terkait aksi kekerasan atau bully sejumlah mahasiswa terhadap seorang mahasiswa. Kasus kekerasan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen UIN Mataram yang berinisialkan WJ terhadap 7 orang mahasiswi penerima beasiswa bidik misi terjadi dalam kurun waktu 2022 sampai 2024. Pelaku diduga memanfaatkan posisinya sebagai seorang dosen dan pengelola asrama untuk mendekati para korban dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga para korban merasa terpaksa dan kemudian menuruti keinginan si pelaku. Ini akhirnya dilaporkan kepada Polda Nusa Tenggara Barat pada tanggal 20 Mei 2025 dengan pendampingan dari Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB. Sehari setelah laporan diajukan, WJ atau pelaku menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Nah, sementara pihak kepolisian mulai menyelidiki apakah terdapat unsur paksaan dalam tindakannya. Kemudian pada 22 Mei 2025, kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara di 2 lokasi kampus, yakni kamar pelaku yang berada di asrama kampus dan ruang sekretariat asrama kampus. Dengan total ada sebanyak 65 adegan yang diperagakan oleh pelaku terhadap para korbannya. Dari kasus ini, kita bisa menganalisis menurut aspek hukum dan aspek non-hukum. Yang pertama dari aspek hukum, yaitu ada undang-undang yang berlaku. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, yang mana hal ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan sanksi bagi para pelaku. Dan undang-undang yang kedua, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 289 sampai 290, yang mana hal ini mengatur tindak pidana pencabulan dengan ancaman pidana bagi pelaku. Kemudian undang-undang yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana undang-undang ini mengatur tentang etika dan tanggung jawab dosen dalam lingkungan akademik. Kedua yaitu proses hukum. Pertama, penyidikan dilakukan oleh Polda NTB termasuk olah TKP dan pemeriksaan saksi. Kemudian penetapan tersangka dan pemberkasan untuk persidangan. Dan yang terakhir, pendampingan hukum bagi korban oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB. Kemudian ada sanksi hukum. Tentu saja sanksi hukum ini ditujukan kepada pelaku kejahatan. Pelaku ini terancam hukuman hingga 12 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang TPKS. Kemudian pelaku juga dikenakan sanksi administratif dari kampus, termasuk pencopotan jabatan. Kemudian ada perlindungan hukum bagi korban. Pertama, pendampingan psikologis dan hukum oleh organisasi masyarakat. Kemudian adanya potensi kompensasi bagi korban sesuai dengan Undang-Undang TPKS. Dan yang terakhir dari perlindungan hukum ada pembentukan Satgas pencegahan kekerasan seksual di kampus. Dari kasus yang kita bahas ini, tentu saja ada kasus-kasus lain yang mungkin mirip kejadiannya dengan kasus yang kita bahas. Salah satunya adalah kasus pelecehan seksual di Universitas Riau pada tahun 2023, yang mana oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual dihukum 10 tahun penjara atas pelecehan terhadap mahasiswinya. Selanjutnya, kasus akan kita tinjau dari aspek non-hukum. Yang pertama, ada sosial dan budaya. Dari aspek sosial dan budaya ini, salah satunya adalah faktor ekonomi, yang mana
korban takut kehilangan beasiswanya dan hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara mahasiswi dengan si dosen. Kemudian dari segi pendidikan, kampus perlu memperkuat adanya sistem perlindungan bagi mahasiswi dari perlakuan yang tidak senonoh atau pelecehan seksual. Yang kedua, ditinjau dari aspek non-hukum, ada psikologi bagi pelaku dan korban, yang mana bagi korban mungkin saja dia akan mengalami trauma dan ketakutan akibat tekanan sosial dan akademik. Kemudian psikologi bagi pelaku, diduga pelaku ini menggunakan manipulasi psikologis untuk mengontrol korbannya. Adapun dampak psikologi sosial bagi korban bisa saja mengalami PTSD, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri. Kemudian dari masyarakat akademik, kampus bisa menghadapi krisis kepercayaan dan tuntutan reformasi. Selanjutnya dari kasus ini perlu adanya peran keluarga dan masyarakat. Yang pertama, keluarga perlu memberikan dukungan emosional bagi sekorban. Kemudian dalam masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di lingkungan akademik. Dan yang terakhir, ditinjau dari rehabilitas dan pemulihan. Bagi korban, ia memerlukan pendampingan psikologis dan dukungan sosial, kemudian rehabilitas dan pemulihan untuk kampus, yaitu harus memperbaiki sistem pengawasan dan perlindungan bagi mahasiswi maupun mahasiswanya.